Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang manajemen, pasti kita bertanya-tanya, mengapa manajemen sangat dibutuhkan? Manajemen sangatlah penting bagi kehidupan di masa sekarang. Selain dalam kehidupan kita sehari-hari, manajemen juga dibutuhkan oleh perusahaan. Apalagi masa sekarang ini mempermudah perusahaan dalam mengelola pekerjaannya. Dan dapat kita sadari bahwa setiap orang pasti akan melakukan kegiatan manajemen. Setiap kegiatan yang dibutuhkan atau dilakukan itu merupakan hasil dari menerapkan ilmu manajemen. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, manajemen sangatlah berarti dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya manajemen, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah dan cepat bisa terlaksana sesuai apa yang kita rencanakan dan kita inginkan sebelumnya. Ada beberapa manfaat manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling mudahnya adalah memanajemen waktu agar waktu yang kita gunakan bisa bermanfaat bagi kita. Sehingga kita diharuskan memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya karena jika tidak memanajemen waktu, maka kita akan membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna, dan orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, ia seolah-olah dikejar oleh waktu, tidak bisa mewujudkan tujuannya, dan apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan dan hasilnya tidak akan maksimal karena dilakukan dengan terburu-buru. Kemudian kita harus tahu, pertama, apa sih arti dari manajemen? Nah, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Nah, dalam hal mengatur akan timbul berbagai masalah atau problem, proses dan pernyataan tentang apa sih yang harus diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan mengatur tersebut, dan masih banyak lagi. Nah, jadi manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen. Adapun beberapa prinsip-prinsip manajemen menurut Minardi 1990 antara lain pembagian kerja tanggung jawab, kemudian otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian organisasi. Pasti kita sering bertanya, apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Jadi, organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang mau bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama yang diikat dalam peraturan yang disepakati bersama dalam suatu komando pemimpin melalui pemberdayaan seluruh sumber daya organisasi berupa SDM, SDA, dan sumber daya modal atau uang. Organisasi berusaha mempermudah manusia untuk menjalani hidup di dunia dengan memanfaatkan segala kelebihan yang terdapat di organisasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Ketiga, adanya kerja sama. Keempat, punya peraturan atau undang-undang. 5, punya tempat atau sekretariat. Yang kelima, punya modal. Berikutnya adalah kepemimpinan. Teori-teori kontemporer kepemimpinan tersebut berfokus pada gaya manajerial dan Huber 1996 menyatakan pola perilaku seorang pemimpin dapat melakukan suatu kerjasama dengan bawahannya, yaitu pertama, pemimpin yang mengadopsi gaya otokratif mengharapkan karyawan dapat mengikuti gaya pemimpin tersebut. Gaya ini diperuntukkan atau dipergunakan untuk membuat keputusan dengan cepat. Yang kedua, pemimpin yang mengadopsi gaya demokratis yang akan meminta karyawan atau bawahannya untuk memberikan masukan sebelum membuat keputusan, tetapi mereka tetap memegang keputusan terakhir. Yang ketiga, pemimpin yang mengadopsi gaya bebas terkendali atau free rein, yang memberikan masukan atau nasihat kepada bawahannya di mana mereka diperbolehkan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu komponen sentral pada kepemimpinan dan aktivitas manajemen. Kemudian, motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen organisasi. Motivasi adalah keadaan batin yang menyebabkan seorang individu untuk berperilaku yang menjamin tercapainya suatu tujuan. Griffin dan Moorhead 2014 menambahkan manajer harus terus berusaha untuk memotivasi orang-orang dalam berorganisasi untuk dapat bekerja pada level yang baik. Hal ini berarti akan mendapatkan anggota organisasi yang mampu bekerja keras, bekerja secara teratur, dan untuk menciptakan kontribusi positif terhadap misi organisasi.
Tapi presentasi atau prestasi kerja tergantung pada kemampuan dan lingkungan serta motivasi. Untuk dapat mencapai tingkat kinerja yang tinggi, seorang karyawan harus mau atau ingin melakukan pekerjaan dengan baik atau motivasi. Harus mampu melakukan pekerjaan secara efektif atau kemampuan, dan harus memiliki bahan, sumber daya, peralatan, dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Kekurangan yang salah satu bidang ini akan dapat mengganggu kinerja. Seorang manajer harus berusaha untuk memastikan bahwa semua dari 3 kondisi ini terpenuhi.